Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutusnya, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Pada setiap umat, pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib dan sifat mustahil, serta sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4. Pertama, as-siddiq, yaitu rasul selalu benar. Yang kedua, al-amanah, yaitu rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, bermakna rasul selalu menyampaikan wahyu. Serta yang keempat, al-fadhanah, yakni rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Adapun sifat mustahil adalah
sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Yang termasuk ke dalam sifat mustahil adalah sebagai berikut. Pertama, al-kizib, yakni mustahil Rasul itu berbohong atau berdusta. Yang kedua, al-khianah, berarti mustahil seorang Rasul itu berkhianat. Yang ketiga, al-kitman, berarti mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Serta yang keempat, al-baladah, yakni mustahil seorang Rasul itu bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yakni al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, bahagia, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Adapun sifat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Meskipun untuk menjalankan perintahnya harus berhadapan dengan tantangan yang berat, baik dari dalam diri maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas para Rasul adalah sebagai berikut. Pertama, menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yakni mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Serta yang keenam, sebagai bagian dari hujjah kepada manusia. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul Allah bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul Allah. Di antara manfaat dan hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, makin sempurna keimanan seseorang. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupan. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam kehidupan. Yang kelima, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Adapun perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul Allah adalah sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi.
Serta yang keenam, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak akan sirna.